Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Raisa Dinanti dan Zahira Yazwa. kita berdua lagi di Kota Tua. Kita berdua sedang mau buat wawancara pengunjung Dan pedagang di sini. dan sekeliling daerah Kota Tua. Dan selanjutnya kita serahkan ke Anggi dan Nina. Dan sekarang kita sudah ada di Museum Fathahillah. Kita ingin melihat bagaimana situasi dan kondisi Museum Fathahillah setelah kemarin lebih dari setahun kita mengalami era Covid. Kan berarti pandemi, berarti itu kan ditutup kan ya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana situasi terkini di Museum Fathahillah. Dan ini setelah adanya pembangunan atau revitalisasi Museum Fathahillah, yang mana berarti banyak perubahan dan perbaikan dan juga tambahan di Museum Fathahillah ini. Betul. Dan kita akan naik ke atas untuk melihat lebih lanjut bagian bangunan dari Museum Fathahillah secara lengkap, dan juga kita akan bertanya-tanya kepada pengunjung baik lokal maupun asing di Museum Fathahillah. Sekarang kita ada berada di lantai 2 dari Museum Fathahillah. Betul Dapat sekali. dilihat belakang kita banyak pengunjung dari berbagai kalangan usia yang mungkin selain untuk berkunjung berwisata ke Museum Fathahillah ini, mereka juga ingin belajar tentang sejarah dari Jakarta. Melihat keindahan di luar Kota Tua dari lantai atas memberikan sensasi yang tak terlupakan. Dari mahasiswa Gunadarma ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa Ibu berkenan? Baik, sebelumnya Ibu dengan nama siapa? Iis. Perkenalkan, nama saya Anggi, Ibu, dan ini teman saya Dania. Kami dari mahasiswa Gunadarma jurusan Sastra Inggris ingin melakukan wawancara terhadap Pengalaman Ibu mengunjungi Museum Fathahillah ini. Ini Ibu asalnya dari mana? Saya dari Bekasi, Ibu kesini dengan anak sama teman. kenapa Ibu memilih berkunjung ke sini? Karena anak saya pengen tahu Kota Tua ya, jadi sekalian jalan-jalan, ini mengenal Kota Tua. Ibu dari Bekasi ke sini naik apa kira? Naik kereta Naik kereta turunnya langsung dari Bekasi, terus langsung dari turun Bekasi di- ya. Tadi sih saya jalan-jalan ke Jatinegara, dari Jatinegara turun di Jatinegara tuh, terus naik busway, terus ke ASMK, terus ke sini. Gitu. Jadi sekalian muter-muter mumpung ngelewatin Iya. mampir. Gitu. Ibu bagaimana tanggapan Ibu setelah kesini? Tanggapan di sini? Kebetulan saya kan baru masuk ke gedung Fathahillah ini. Kalau ke main-main di luar sih udah berapa kali, nggak sering sih, cuman pernah. Tanggapannya ya gimana ya, ya menikmati aja. Tadi kita sudah menanya beberapa pengunjung yang ada di sini. Salah satunya itu ada Ibu Iis. Beliau kesini bersama anaknya. Anaknya itu ingin mengetahui bagaimana situasi Museum Fathahillah ini. Lalu beliau kesini itu dari Bekasi. Naik kereta dan mampir-mampir sebentar di sekitaran Jakarta, misalnya seperti Jatinegara dan ASMK tadi, karena mumpung lagi di Jakarta, jadi sekalian mampir-mampir sebentar jalan-jalan. Yeah. What's your name? I'm Anggi. Anggi? Yes. Anggi? And Danina, Danina? yes, I'm Nadra. Nadra. Yeah. Yeah. Oke. Berikutnya kita akan mewawancarai pelancong dari luar. What's your name, Miss? My name is Nadra. Nadra. Yep. Where are you from? I currently live in California, the United California. States. That's kind of far away. It's very far away. Yeah. And what are you doing here? I'm on my way to Bali. So I'm a you vacation. to look around first in Jakarta.
Yeah, because the flight from California is very far, so I stopped here first to go to Bali. So you arrive first in Soekarno Bandara, Soekarno Hatta Airport first. Yes, airport. Oh, I thought just right in Ngurah Rai, Bali. First I went from California to Hong Kong. Hong Kong, I hung out there for a couple days, and then from Hong Kong to Indonesia, Transit. to Jakarta. Here, Jakarta for 2 days, 3 days, and then from Jakarta to Bali. So you're in Jakarta 3 days, and you decided to look around first. Yeah, That's nice. yeah, nice vacation. Yes, that's right. Are you guys getting your bachelors? Yes. Yeah. So I'm on this trip because I just finished my master's. So I'm taking a vacation because I got my master's. Can I ask what master in? Business analytics, That's like data science. Yeah. we cannot. No, you guys are English. Yes. You guys are English majors. It's already hard for us, and data is not our game. No, math. No. No math, just English. Yes. Language. That's our reason to get in this literature first, Yeah. because we want to run away from math and science. And science. Yeah. Yeah. It's true. And what's your opinion in your vacation so far in Jakarta, especially in this museum? Well, I haven't really walked around the museum much. However, I think that I really love Jakarta people. Itu aja kita yang setelah berkeliling dan menanyai beberapa pengunjung yang ada di sini baik lokal maupun asing, dan setelah kita berkunjung-kunjung ternyata di Museum Fathahillah ini memang terdapat beberapa perubahan, tidak seperti sebelumnya pada sebelum zaman Covid, dan seperti yang kalian lihat pengunjungnya tetap masih ada, masih datang walaupun sekarang itu adalah hari weekday dan hari Kamis. Hari Kamis sekarang kita datang ke sini itu, dan tetap ada pengunjungnya dan lumayan rame ya kan. Benar, banyak pengunjung, Iya, terutama nggak sepi anak-anak gitu. sekolah karena sekarang sedang liburan sekolah. Ya betul sekali. Jadi mereka ke museum untuk melihat dan belajar. Betul sekali itu. Oke, sekian dari kami. Saya Dania. Saya Anggi. Hai Mas, perkenalkan sebelumnya saya Anggi dan ini teman saya Dania. Saya ingin mewawancarai tentang Museum Fathahillah ini. Sebelumnya nama Mas siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Juan. Saya Juan. Oh Juan. Iya, saya dari Sekolah SMK Laboratorium Indonesia Citayam. Oh. Citayam. Oh masih berarti di sini PKL. Iya. Oh, kirain hunian tetap di sini. Sebelumnya saya ingin bertanya, Iya. Masnya di sini tuh kerja dari kapan? Dari awal April sampai akhir ini. Sampai akhir bulan ini? Sampai akhir bulan ini. 3 bulan. 3 bulan iya. Sebelumnya ini tuh kerja di sini nyari sendiri atau Dari sekolah. Iya, atau Dapat dari sekolah. Jadi sekolah request ke sini. sekolahnya yang request ke Sekolahnya yang request ke sini. sebelumnya Masnya itu kerjanya di sini ngapain aja? Saya di sini biasanya mandu, membawa rombongan anak-anak SD, biasa gitu. Atau jaga-jaga seperti ini. Terus perkiraan frekuensi antara pengunjung lokal dan asing itu lebih banyak yang mana ya? Kira-kira? Kalau asing tuh kan biasanya kan turis ya. Dan jadi kalau turis tuh kalau kesini ada kepentingan doang, apa cuma pengen tahu. Tapi kalau rombongan lokal itu lebih banyak, bisa dari anak-anak SD, dari keluarga, apalagi terutama hari-hari libur itu keluarga lebih banyak. Berarti kebanyakan rata-rata di sini itu Lokal, iya, kebanyakan lokal. Kalau misalnya turis asing itu kebanyakan dari mana ya? Mungkin dari Amerika atau Eropa? Ada dari mancanegara, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Lagi itu Jepang ada bawa rombongan banyak ke sini. Terus ada yang dari luar negeri juga banyak. Iya, pokoknya luar negeri semua banyak. Banyak banget berarti Banyak. ya. Iya, nggak banyak banget, lebih banyak lokal ya. Lebih banyak lokal. Perkiraan per hari itu jumlah pengunjung di sini berapa? Wah, kalau per hari tuh nggak nentu juga. Kadang kalau lagi sepi, ada masa sepinya, ada kadang rame. Kalau rame itu bisa sampai 1.000 orang kan. Kalau sepi, Kalau sepi sekitar 500, 600, 700 ada segitu. kalau hari ini nyampe nggak kira-kira segitu? Kalau hari ini nggak sampai 1.000 kayaknya. Nggak nyampe 1.000. Nggak sampai 1.000. Berarti biasanya paling banyak itu Di seribuan. itu di hari libur biasanya. Dari libur. Weekend. Iya. Kalau libur nasional buka atau enggak ya? Kalau libur nasional itu buka, yang tutup itu cuma hari Senin aja. Oh, Senin aja. Senin aja tutup.
harga tiket di sini berapa? Nah, kalau untuk turis itu harganya 50.000 per orang. Turis 50.000 50.000 per per orang. Kalau lokal Itu tadi yang turisnya itu 50.000 itu semua kalangan, maksudnya kayak iya, anak kecil, dewasa, nenek-nenek semua. Itu semua Semuanya kalangan 50.000. usia. Iya, semua kalangan usia. Nah, kalau lokal itu 10.000 satu orang. Dari anak kecil sampai dewasa. itu 10.000 10.000. sampai dewasa. Berarti Sampai. dia di sini nggak ada Nggak ada batasan umur, Iya, nggak ada batasan umur gitu. nggak ada. Iya. Kalau misalnya pelajar mahasiswa gitu, Sama 10.000 juga seorang. Oke, guys. Untuk lokal masuk ke sini itu 10.000, sedangkan untuk asing itu 50.000. 50.000. untuk semua kalangan usia. Tidak ada batasan kalangan usia di sini, jadi baik dewasa ataupun anak-anak untuk lokal itu 10.000. Saya dan Nina Dan saya Anggi Sayati itu ada di depan Museum Fathahillah. yang berada di Kota Tua, Jakarta. Nah, sekilas info tentang Museum Fathahillah ini. Museum Fathahillah ini letaknya itu ada di kawasan Kota Tua, seperti yang bisa dilihat nanti. Ini tuh di belakang di depannya itu langsung ke lapangan Fathahillahnya, itu tempat biasa orang-orang untuk bermain, foto-foto, bersantai-santai, jalan-jalan. Dan di belakang saya ini banyak sekali para pengunjung yang sedang bermain sepeda atau menikmati suasana sore di Kota Tua ini. Lalu untuk bisa sampai ke Museum Fathahillah, Travels bisa menggunakan mode transportasi umum seperti KRL Komuter Line atau juga bisa menggunakan Transjakarta. Nah, kedua transportasi ini tuh paling murah ya, dan paling murah dan paling cepat untuk sampai ke sini, karena untuk akses mobil pribadi atau kendaraan pribadi itu agak sulit. Kita harus parkirnya itu di gedung-gedung lain, dan belum tentu juga di hari weekday ini gedung itu buka gitu kan. Dan Jadi juga lokasi parkirnya itu juga sangat jauh dari, benar, dari pusat kota tuanya. Jadi disarankan untuk menggunakan Transjakarta ataupun komuter lain. Dan sekilas info mengenai gedung di belakang kami ini, Museum Fathahillah, ini dibangun pada tahun 1620 oleh Jan Pieterszoon Coyen. Lalu dan hingga akhirnya pada tahun 1974, tepatnya tanggal 30 Maret, akhirnya bangunan ini diresmikan menjadi Museum Fathahillah Sejarah Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu menjabat, yaitu Ali Sadikin. Dan untuk museum ini, bangunan ciri khas dari neoklasik Belanda itu masih sangat dipertahankan ya, bukan hanya bagian luarnya saja tapi juga bagian dalamnya. Betul sekali, itu seperti yang kita lihat tadi, bagian dalamnya saja itu masih merupakan bagian-bagian gedung dari zaman FOC atau zaman Belanda sendiri ya. Nah, dengan sedikit sentuhan modernisasi di beberapa titik agar pengunjung tidak bosan. Betul sekali. Lalu di Museum Fathahillah itu tuh terdapat banyak sekali, bukan hanya sejarah Jakarta tapi juga sejarah awal mula terbentuknya Jakarta, seperti pada zaman Batavia sebelum Jakarta diresmikan itu kan Jakarta itu berubah nama, dari sebelumnya itu Batavia. Nah, itu ada sejarah-sejarahnya semua lengkap di situ, dari mulai VOC datang ke Indonesia pun juga ada di situ. Dan bahkan juga dalam museum ini juga terdapat prasejarah manusia seperti pada zaman menanam dan perkembangan manusia pada zaman-zaman dahulu. Dan itu juga terdapat banyak prasasti peninggalan dari berbagai kerajaan, contohnya seperti kerajaan Matraman dan kerajaan Singaparna pada zaman dulu. Betul sekali. Dan kondisi artefak-artefak tersebut masih dalam kondisi yang sangat baik. Jadi pengunjung bisa menikmati dan bisa belajar sejarah bukan hanya Jakarta tetapi juga prasejarah manusia dan bahkan sejarah kerajaan yang berada dekat di Jakarta ini. Betul sekali. Dan maka dari itu
karena museum ini sudah ada pada zaman Belanda, oleh sebab itu Museum Fathahillah ini punya arsitektur bangunan bergaya neoklasik yang menyerupai istana Dam di Amsterdam, Belanda. Sehingga museum ini tuh masih mempertahankan arsitek dari Belandanya sendiri ya Dan. Jadi dia masih bentuknya masih ada kental sekali unsur-unsur Belandanya. Masih asli. Ya, betul sekali. Walaupun tadi di dalam ada beberapa yang sudah diubah-ubah sedikit untuk sesuai zaman perkembangan kita ya, karena perkembangan makin maju, jadi mungkin ada beberapa yang diubah sedikit gitu. Juga ada terdapat beberapa perbaikan di beberapa titik agar bangunan ini tetap bisa berdiri dengan kokoh untuk masa yang akan datang. Betul sekali, karena udah berabad-abad ya Benar. dari zaman ini dibangun, terhitung itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya ini termasuk yang salah satu monumen tua yang ada di Jakarta gitu kan. Jadi kita harus menjaga dan melestarikannya dengan sebaik mungkin. Betul, untuk anak generasi sekarang jangan lupa kalian mampir-mampir ke sini untuk mencari tahu info apa saja yang ada di dalam Museum Fathahillah ini. Karena jangan cuman jalan-jalan ke mall saja ya, kita juga harus jalan-jalan juga ke museum untuk melestarikan budaya dan sejarah yang ada di Indonesia ini. Benar sekali, dan harga tiketnya itu juga nggak mahal loh, terutama Iya. untuk mahasiswa. Betul sekali, itu Dengan menunjukkan KTM tergolong murah. kita bisa dapat harga 3.000. 5.000. 5.000 untuk mahasiswa dan 3.000 untuk pelajar. Dan untuk umum seperti dewasa dan anak-anak itu harganya 10.000. Dan untuk Museum Fathahillah ini dibuka dari hari Selasa hingga Minggu, bahkan saat-saat libur nasional pun juga masih buka ya, dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Betul sekali.